Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia DPW Alfi Kalimantan Tengah atau dulu dikenal Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia mengadu ke DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Bahkan mereka mengusulkan agar subsidi solar dicabut karena justru subsidi itu tidak memberikan solusi atas masalah distribusi bahan bakar minyak BBM solar yang tak tersebar secara merata. Pengaduan itu diterima anggota DPRD Kotim secara langsung. Dikoordinir Wakil Ketua DPRD Kotim 1 Haji Rudianur serta hadir anggota DPRD lainnya seperti Wakil Ketua 2 DPRD Kotim Hair Salamat, lalu anggota dewan lainnya seperti Juliansah Rimbun, M. Abadi, Agus Suryansyah, Hendrasia, SP Lumban Gaul, dan sejumlah anggota dewan lainnya mendengarkan aduan dari DPW Alfi Kalteng. Aksi demo Alfi itu ditindaklanjuti langsung dengan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam rapat itu banyak yang disampaikan berbagai permasalahan di BBM ini, terutama adanya para pelangsir dan penimbun BBM. Begitu pula karena adanya kepentingan dalam BBM ini muncul premanisme dalam distribusi BBM. Bahkan disinyalir ada backing dari aparat penegak hukum dalam penyelewengan distribusi BBM ini. Disebutkan dalam 2 periode DPRD Kotim sudah 4 kali membahas hal yang sama terkait dengan polemik BBM yang tidak tuntas-tuntas. Dalam rapat dengar pendapat itu juga dipertanyakan peran BPH Migas yang tidak bekerja dengan baik dengan pengawasan BBM yang kenyataan di lapangan tidak ada ketegasan menindak para pelangsir dan penimbun BBM. Sekretaris DPW Alfi Kotim Budi Haryono dalam orasinya menyampaikan adanya subsidi jenis solar tidak tepat sasaran. Justru dengan adanya subsidi pihaknya harus antri untuk mendapatkan solar sehingga menghambat jadwal kerja transportir ini. Dalam aksi unjuk rasa, Alfi mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Kota Waringin Timur. Tidak hanya itu, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Batamat juga menurunkan 30 personelnya dalam mengamankan aksi unjuk rasa ini. Budi juga menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir ini pihaknya pengusaha logistik angkutan barang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM solar subsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar SPBU yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk mendapatkan solar subsidi dimaksud, sopir armada mereka harus mengantri di SPBU dalam waktu yang sangat lama, dalam waktu berhari-hari, paling cepat 1 hari lebih. Selain itu, pihaknya harus mengeluarkan biaya parkir yang nilainya sangat besar dan biaya-biaya lainnya yang sangat memberatkan dan berdampak besar mengakibatkan terhambatnya distribusi barang kebutuhan masyarakat, mengakibatkan meningkatnya laju inflasi yang sangat besar khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang diharapkan agar tidak ada lagi disparitas harga BBM yang terlalu tinggi yang menyebabkan penyelewengan itu. Tapi di sini kita tegaskan bahwa kita cuma untuk angkutan barang aja, tidak untuk yang angkutan lain seperti Pertalite, seperti yang lain-lain. Jadi BBM solar yang khususnya angkutan barang. Kalau angkutan penumpang jangan, atau untuk nelayan atau petani silakan untuk di ini kan. Kita khususnya untuk kalangan kita aja, untuk angkutan transporter atau pengusaha bidang logistik itu aja. Bukan itu, cuman cara pengelolaannya itu kalau dulu itu ada sistem DO. Jadi sampai tahun 2017 kita itu kalau untuk dapat jatah itu menyerahkan surat jalan dulu sesuai jarak, nanti dibagi misalnya habisnya solar 100 liter ya dikasih jarak 100 liter, dikasih solar kayak gitu. Terus ada itu otomatis sudah terprogram di komputer kami dulu itu. Tapi begitu sudah bukan kami yang ngurus, itu sudah nggak pakai lagi, saya sistem langsung itu langsung ini minta tangan tanpa catatan. Dulu kita itu ada laporan ke Pertamina untuk pertanggungjawaban setiap bulan, setiap 3 bulan ada. Tapi sekarang tanya Pertamina sendiri nggak ada. Masih kurang karena kita masih belum sampai tujuan, yaitu kita untuk menghapus subsidi khususnya untuk angkutan barang itu yang belum kita dapatkan. Apa yang akan ya kita tidak tahu, nanti kita akan rapat dan lanjut karena tahu sendiri kalau kita ini kalau misalnya mau ancam-ancaman atau gimana, kalau kita mogok
Itu yang bikin sakit. Lihat sendiri kita armada kita kayak begitu, misalnya hari ini aja, lihat aja dari pelabuhan sana sampai sana tidak ada yang bekerja hari ini, menghormati kita semua. Ya supaya tidak ada lagi penyelewengan dan lain-lain, karena kalau itu tuh masih kalau ada perbedaan harga yang sangat tinggi, itu pun susah kalau untuk dihapuskan. Orang itu kalau mestinya ada hukum itu ada kesempatan, ada niat, itu yang terjadi. Kalau kesempatan kan tinggi, ya itu pasti ada niat nantinya. Ya kan tahu sendiri kan sekarang declare aja 18.150, itu 5.150, 15 berapa? 13.000 ya. Dalam mengantri sekian lama di SPBU, pihaknya kehilangan produktivitas minimal 50% ditambah dengan biaya parkir dan biaya-biaya ekstra yang harus ditanggung serta kondisi kebugaran sopir yang menurun. Maka pada akhirnya harga solar subsidi yang berharga Rp5.150 per liter membengkak menjadi lebih dari 2 kali lipat. Maka atas perhitungan dan kondisi tersebut pada akhirnya lebih dari 80% armada yang beroperasi memilih menggunakan solar non subsidi atau Dexlight. Pilihan tersebut mau tidak mau diambil karena hitungan efisiensi waktu lebih berguna untuk kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat banyak. Sehubungan dengan itu, maka Alfi Kalimantan Tengah menyampaikan pernyataan mereka. Pernyataan dalam aksi itu, pertama, mereka mendesak pemerintah agar meninjau dan menghitung kembali kuota dan harga jual solar subsidi. Disparitas harga yang terlalu tinggi antara solar subsidi dengan solar non subsidi menyebabkan rawan penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlu pengawasan distribusi yang ketat karena selama ini penyaluran solar subsidi banyak yang tidak tepat sasaran dan merugikan keuangan negara. Kedua, mendesak pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar menetapkan penyalahgunaan dan penyimpangan penyaluran solar subsidi sebagai tindak pidana korupsi. Penetapan dimaksud karena merugikan negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Siapapun yang terlibat agar ditindak tegas secara hukum. Ketiga, guna kepastian berusaha bagi pengusaha logistik dan angkutan barang ini, mereka mendesak pemerintah menetapkan satu harga BBM solar untuk angkutan barang. Sementara untuk angkutan penumpang dan nelayan juga ditetapkan satu harga tersendiri pula yang berbeda dengan angkutan barang. Karena itu, terkait kesulitan itu, DPW Alfi Kalimantan Tengah mengusulkan pemerintah menghapus solar subsidi bagi angkutan barang untuk regional Kalimantan dan untuk alokasi dana subsidi BBM solar yang selama ini ada dalam APBN agar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan, khususnya Kabupaten Katoren Timur yang kondisinya relatif tertinggal jauh dibanding di Pulau Jawa, sesuai alokasi atau kuota subsidi BBM solar untuk Kalimantan. DPW Alfi juga mendesak pemerintah agar mengabulkan maksud surat Dewan Pengurus Pusat Alfi nomor 10/DPP Alfi _3/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditujukan kepada Menteri ESDM RI tentang penyampaian usulan pencabutan subsidi solar untuk armada angkutan barang. Kemudian, dari hasil rapat dengar pendapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kotim, Haji Rudianur, menyampaikan rekomendasi hasil rapat. Pertama, kembali meninjau kuota BBM solar subsidi. Kedua, menindak para pelangsir dan premanisme BBM solar dengan tegas oleh aparat kepolisian. Kemudian menegaskan bahwa tidak ada lagi antrian di SPBU. Kemudian pihak Pertamina harus memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang melanggar aturan. Dari Sampit, Kabupaten Katoren Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Khalid Trisubagio, Sampit TV melaporkan.